Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman ngopi? Kembali lagi bersama saya Anggun Prisma tentunya di Ngopi Manis, ngobrol pintar penuh inspirasi bersama Miss. Dan kali ini Anggun bersama dengan Tara. Udah gak asing lagi, seluruh orang di Sumatera Selatan ini tahu ini siapa ya. Ini merupakan ketua tim dari salah seorang penyanyi besar ternama di Indonesia yang sudah tidak asing lagi. Penyanyi, aktor, musisi, politisi, mubalik semuanya diambil jadi satu. Ya, ini adalah ketua tim Forsa Sumatera Selatan. Ada Mas Saifuddin Latif. Apa kabar Mas Sai? Alhamdulillah, Mbak Anggun terhormat sekali saya ada di channel Selamat datang Anda di ini. Ngopi Manis ya. Ngopi manis ya? Ya, cuman belum ada kopinya. Oke. Oke. Mas Sai, kenapa sih begitu fanatik, begitu cintanya dengan Rhoma Irama tuh ada apa sih Mas Sai? Dan sejak kapan sih Mas? Ini kita ngobrolnya santai aja di Ngopi Manis. Santai aja, ngopi manis ya. Keren. Jadi pertama saya terima kasih diundang di Ngopi Manis ini kan. Mudah-mudahan kedepannya diajak lagi. Gitu. Oke, siap. Sering sekali saya dapat pertanyaan kayak gitu. Waktu saya masih sekolah dulu, kuliah dulu. Kenapa sih suka sekali sama Rhoma Irama, suka sekali sama Soneta. Padahal gitu. kan di antara deretan artis besar lainnya, Iwan Fals, Slank mungkin katakanlah yang punya banyak fansnya ya. Kenapa Rhoma Irama? Ada apakah? Tahu nggak Mbak Prisma gitu, Mbak Anggun ya. Tahu nggak Mbak Anggun ya? Saya suka sama Rhoma itu diawali dengan saya nggak suka sama Rhoma Irama. Oke, berarti benar dong ya pepatah Jarang yang saya jangan ceritakan ini. terlalu cinta ya. Jadi dulu waktu kecil waktu SD tahun 82, 83 gitu. Masih kecil sekali. Itu anak kecil itu kan senangnya film yang laga, film silat atau apa gitu. Jadi kampung saya itu suka ada layar tancap gitu. Nah, kalau filmnya itu film silat, film laga itu anak itu pasti suka deh. Wadah-wadah penggemar Rhoma ini kan banyak dulu ya. Ada namanya Abri, Iya, anak Abri. buah Rhoma Irama, ada Permata, penggemar Rhoma Irama dan Soneta, ada SFC, Soneta Fans Club, SFCI juga. SFCI juga. Nah, itu SFCI juga. Nah, ini kemudian dilebur oleh Pak Haji Rhoma ini supaya menjadi satu saja. Forsa. Nah, saya juga ikut waktu itu merumuskan itu juga menjadi 13 orang yang kemudian ikut merumuskan ya untuk menjadi Forsa Fan of Rhoma and Soneta dan sekarang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia itu termasuk di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oke. Pada dasarnya nih Mas Sai, ada apa sih sebenarnya dengan Rhoma Irama ini sampai begitu dicintai oleh masyarakat? Ya. Rhoma Irama itu multi talent. Oke. Liriknya, lagunya, mungkin dari Mbak Anggun belum lahir itu. Kalau mewakili, kalau dengar lagu Begadang, malah Iwan Fals itu pernah bilang dalam buku itu ya, bahwa kepopuleran lagu Begadang itu setara dengan lagu Indonesia Raya. Ini Iwan Fals yang bilang gitu. Dan nggak dipungkiri, siapapun tahu tentang lagu Begadang. Lagu Begadang, Darah Muda, anak kecil pun tahu, Darah Muda. Jadi lagu-lagu Rhoma itu memang sangat melegenda sekali. Semakin lama itu semakin bukan hilang, nggak usah tanpa mengecilkan seniman lain ya, artis lain. Tapi benar ya bahwa lagu Rhoma Irama itu umurnya itu panjang sekali. Seperti Mbak Anggun gitu. Senang dengan lagu Begadang, senang dengan lagu Kata Pujangga umpamanya. Artinya dia juga penggemar Rhoma, artinya jadi Forsa juga, tapi Forsa yang non struktural. Nah, itu. Jadi banyak sekali, mulai tukang becak, mulai rektor, mulai kanwil, mulai dengan strata jabatan apapun penggemar Rhoma Irama itu saya temukan banyak sekali. Oke, jadi itu. Kalau ditotalin kira-kira berapa Mas Sai penggemarnya? Ada 25 juta? Yes, persis. Jadi penelitian dari sebuah lembaga independen dari Singapura beberapa tahun yang lalu menempatkan bahwa penggemar Rhoma Irama ini terbanyak di Indonesia. The biggest one ya? Betul, terbanyak di Indonesia jumlahnya 25 juta. 25 juta. Ini lembaga survei independen dan dari Singapura yang mengeluarkan rilis ini untuk artis-artis 10 artis top di Indonesia. Yang keduanya Iwan Fals, yang ketiganya bla 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 dan lain-lain. Ada datanya itu. Tapi Rhoma Irama nomor 1 25 juta penggemar gitu. Ini sesuai dengan rilis dari survei dari Singapura itu. Oke, baik. Nggak lengkap ya teman ngopi kalau kita tuh cuma ngobrol-ngobrol tanpa ada bukti nyata.
Kalau Oke. Masa ini pecinta Rhoma Irama sejati, ngoleksi apa aja nih, Mas? Oke. Oke, saya dari dulu sekali ngoleksi kaset-kasetnya. Ada kaset pita yang sekarang sudah nyaris punah itu, ada kaset piringan hitam kayak gini, ini contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Ini sebelum musim supaya zaman Covid kita disuruh Boleh stay dilihat ya, di Mas, rumah ya. itu, sudah ada lagunya itu, supaya di rumah Oke, saja. di rumah saja. Di rumah Di saja. rumah saja ini cerita tentang apa ya, Mas? Ya ini masalah Masalah rumah romantis, tangga? romansa. Romansa. Ya, Oke, teman ngopi ini ada juga nih, Usah Diganggu. Oke, ini berarti lagu-lagu lama, lagu-lagu lama. ini Rupiah. Oke. Ini sama Elvis Sukaesih ini, masih gondrong-gondrong. Oke. Ini sama, ini film Gitar Tua tahun 77 ini. 77. Roma kan selain mengeluarkan album kan juga aktor juga. Iya. Ya, ada 29 film layar lebar ya dibintanginya. Dan ada juga FTV, ada sinetron juga kayak gitu. Jadi itu di tempat saya di kantor itu masih kaset pita itu masih banyak sekali. Dan ini berusaha saya mengumpulkan semua yang berkaitan dengan Rhoma Irama, termasuk clipping-clippingan media zaman-zaman dulu. Wow, waktu sampai sebegitunya ya, Mas. konser klip. Ini jangan-jangan penasaran lebih sayang sama Rhoma Irama apa sama istri ya? Itu. Oke, jangan-jangan lebih takut kehilangan Rhoma Irama ini. Ini nih untuk fans-fans. Suka cemburu nggak sih, Mas? Kalau iya. di rumah tuh penasaran. Iya, nah cemburu ya. Iya. Dulu awal-awal karena fotonya Rhoma Irama itu saya cetak gede banget. Foto dia itu kecil saja gitu. Oh, mana saya bisa dikalahkan orang? Oh, ini lain posnya. Ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Tapi ya kalau ada Rhoma Irama entah di koran atau lagi konser di mana, saya itu kalau nggak hadir atau nggak datang situ bisa gelisah terus saya itu. Oke, nggak bisa tidur ya, Mas, kalau nggak gelisah. ketemu ya? Gelisah. Sampai kemarin terakhir itu ada bikin disertasi tentang Rhoma Irama ya, Mas? Ya, betul. Jadi tahun 2019 saya menyelesaikan disertasi itu dan istimewa ya karena Pak Haji Rhoma Irama itu berkenan hadir ya. Nah ini ya? Itu disertasi saya. Ini isinya tentang apa nih, Mas? Ini isinya memotret tentang lirik-lirik lagu Rhoma Irama dipotret dalam pendidikan ya. Ada dalam nilai-nilai pendidikan, betul. Kemudian dalam kajian pendekatan semiotika hermeneutika ini kita melihat banyak tanda lirik-lirik itu kan kalau dimaknai dengan lirik aja itu mungkin enggak ya, tapi dengan menggunakan pendekatan semiotik itu kita tahu ya bahwa ternyata lirik-lirik itu ada maknanya, ada maksudnya. Juga lagu-lagunya Pak Haji Rhoma Irama dibuat itu karena ada asbabun nuzulnya, ada kejadian sosial mengiringnya. Seperti lagu Judi nih tahun 86 87 ya. Itu kan marak SDSB saat itu, sumbangan dana sosial berhadiah SDSB. Rhoma Irama mengkritik saat itu dengan mengeluarkan lagu judi dan lagu sumbangan gitu. Saat Rhoma Irama kemudian membuat lagu Indonesia, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, pernah dengar gitu kan? Itu beliau juga gelisah karena begitu banyak lahan-lahan di negeri ini yang dikuasai. Begitu, yang dikuasai oleh dia menceritakan. Jadi semua lirik-lirik yang dibuat itu bukan hanya fiksi saja, bukan hanya enggak fiksi, tapi memang ada latar belakang sosial yang sehingga terciptanya sebuah lagu itu. Oke. Dan ini disertasinya luar biasa. Ini butuh waktu berapa lama, Mas, saya untuk menyelesaikan ini? Ini tebal banget loh, Mas. Ya 2 tahunan lah gitu. Oke, 2 tahun. Perjuangannya kita harus berat juga mengapresiasi. Perjuangannya berat itu. Ya. Berat itu. Dan ini sedang proses untuk dicetak menjadi buku ya. Sedang ada revisi-revisi perbaikan, ada beberapa titik di situ, nanti segera akan kita launching itu untuk menambah khasanah, menguatkan masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Rhoma Irama itu adalah aset bagi Indonesia. Aset bagi Indonesia. Karya-karyanya itu adalah sebuah aset yang begitu mahal untuk negeri. Oke, benar. Dan ini Bang Haji datang ya waktu itu ya? Bang Haji datang itu. Bang Haji datang dan alhamdulillah saya juga diundang Bang Haji ke Jakarta
untuk melaunching disertasi dari stasiun televisi swasta saat itu. Gitu. Luar biasa, mantap. Gitu. Mungkin boleh lah ya nanti kalau misalnya Bang Haji mau bikin film, Mas Sai masuk jadi salah satu pemerannya ya. Ajak-ajak lah Mas ya nanti. Boleh. Jadi masuk Forsa dulu. Oke, masuk Forsa dulu. Siap. Oke. Nah, Gitu. sekarang ini seberapa besar sih komitmen dari anggota Forsa ini dan gimana mereka menjaga hak cipta dari lagu Roma Irama ini jauh dari pembajakan dan cipta lain? Kita sering ya, jadi dalam satu visi misi Forsa itu, dalam satu tugasnya kegiatan itu salah satunya menjaga karya Roma Irama. Beberapa kali kita mengadukan baik artis lokal atau apa yang kemudian bajak kaset sampai ke pengadilan juga di Surabaya ya beberapa tahun yang lalu pernah sampai persidangan gitu. Itu juga teman-teman Forsa itu terlibat aktif di lapangan karena salah satu kita itu menjaga karya itu salah satunya dari pembajakan itu. Pembajakan, kemudian Pak Haji Roma Irama juga berpesan ya agar lagu-lagunya itu jangan dikoplokan gitu. Jangan dikoplokan. Nah, kita Ya, juga kawan-kawan Forsa juga ikut mensosialisasikan ini ke masyarakat gitu. Bahwa tidak diperkenankannya lagu Roma Irama itu dikoplokan kayak gitu. Karena itu bisa merusak dan yang punya lagu sendiri juga keberatan dan kita dapat mandatori itu untuk menjaga itu gitu. Makanya kan Forsa juga nggak boleh nyanyi lagu koplo. Koplonya Roma Irama. Oke. Artinya ada komitmen untuk Forsa ya, untuk Forsa. Ada komitmen. Jadi Forsa ini dibentuk bukan hanya untuk hiburan, tapi melestarikan karya Roma Irama, menjaga Roma Irama. Itu bahkan apapun yang berhubungan dengan Roma Irama itu kita jaga. Maka Forsa itu dengan pakai logo ini di belakang kita ini nama baik Roma Irama ya kita jaga gitu. Nggak boleh kalau Roma Irama di situ menyerukan untuk jangan deketi judi atau apa. Kita sebagai fan-nya juga harus ikut bisa meneladani bukan hanya sekedar dengar saja, tapi bisa mengamalkan lirik-lirik dari pesan Roma Irama itu. Oke, jadi berkomitmen melaksanakan pesan-pesan yang Berkomitmen. Kita harus jadi contoh, jadi teladan. Judi, harus sholat, harus puasa. Karena semua lagu Roma Irama itu mengusung tentang itu. Sangat ironis sekali kalau kita fan-nya nggak bisa meneladani itu, nggak bisa mengamalkan itu. Artinya memang dari lirik-lirik lagu Roma Irama ini ada pesan-pesan dan ini memang benar-benar diaplikasikan di kehidupan oleh tim Forsa, anggota Forsa ya Mas? Seperti itu tujuan kita, keinginan kita itu. Jadi menjadikan musik terutama soneta yang The Sound of Muslim ini, The Voice of Muslim itu benar-benar menjadi bendera kita bahwa kita juga bisa beribadah melalui wasilah lagu-lagu ini. Bisa lebih taat sama orang tua kita dengan lagu keramat. Bisa ingat tentang kematian seperti apa dengan lagu kematian gitu kan. Jadi bisa apapun dalam kehidupan sosial itu lirik-lirik lagu Roma Irama itu mewakili betul gitu. Bagaimana kita dengan Tuhan itu dengan Allah kita harus ketaatan kita ada lagu takwa di situ, ada lagu ingkar di situ. Itu luar biasa. Jadi ini menjadi inspirasi kita sebagai fans, bukan hanya kumpul-kumpul saja, bukan hanya senang-senang saja, bukan hanya happy saja, tapi yang paling penting adalah bisa mengimplementasikan, mengamalkan lirik-lirik lagu soneta. Oke, baik, luar biasa banget ini Mas Sai. Nah, ini kan fans ini kan banyak banget ya Mas ya, dan fanatik. Dan juga artis-artis baru bermunculan juga. Seperti ada Ayu Ting Ting kalau yang ceweknya ya Mas ya. Ini bagaimana menjaga komitmen ini supaya fansnya Forsa ini termasuk yang fanatik ya. Dan bagaimana menjaga komitmen itu supaya ya sampai lama itu menjadi pecinta dari Roma Irama dan tidak berpindah ke lain hati lah bilangnya gitu. Masalah berpindah itu kan selera orang, Mbak. Kita juga nggak bisa kemudian, oh kamu sudah senang sama Roma nggak boleh senang itu, boleh sah-sah saja gitu. Orang bisa saja senang. Seperti saya punya temannya di kantor saya, dia itu anak band gitu. Tapi dia itu senang juga sama soneta gitu. Senang soneta, senang juga anak band kayak gitu. Nggak usah sebutin namanya gitu. Dan banyak saya nemuin. Saya juga punya adik kandung saya. Itu anak band juga dia. Dari ngajar musik gitu kan, sekolah-sekolah. Tapi dia luar biasa kagumnya, luar biasa hormatnya dengan Roma Irama. Jadi banyak sisi ya, senang dengan permainan musiknya, senang dengan lirik-liriknya, senang dengan. Jadi
kita nggak bisa membatasi orang kemudian senang sama Roma nggak boleh sama itu, nggak boleh ya, silakan saja senang sama siapa saja silakan. Karena orang itu punya kekhasan masing-masing. Betul. Tapi kalau Mas Sai sendiri pribadi nggak berpindah ke lain hati, mungkin pindah ke Ayu Ting Ting gitu ya. Terus ada Siti Badriah gitu, yang cewek-cewek Siapa itu Siti Badriah itu? Ada ya Siti Badriah? Oh ada. Ini saking cintanya sama Rame-Rame nih sampai ke Siti Badriah ini. Ya tapi ini ya, kalau saya itu kuat sekali ya. Dengan Soneta, dengan Roma itu kuat sekali saya. Sampai saya itu sering disodori nama-nama artis yang kekinian itu saya malah nggak tahu gitu, nggak tahu apalagi lagu ini lagu siapa gitu, nggak tahu gitu. Tanpa saya kemudian mengecilkan artis lain, tapi karena memang suka ya, suka Roma itu sudah terwakili dengan lagu-lagu Soneta lah kayak gitu. Sudah terwakili, jadi saya sedikit waktu untuk kemudian mereferensi artis lain. Oke. Terakhir Mas Sai. Kalau dalam satu hari itu biasanya mendengarkan lagu Roma Irama itu berapa kali sih? Sering sekali, minimal di mobil ke kantor. Jadi kalau pulang di mobil kantor, itu kaset tetap ada ya? Kadang-kadang sambil kerja ada iringan musik. Ada iringan musik sepanjang hari. Itu karena bagi saya ini ya. Lagu-lagu Roma itu bisa memotivasi saya, menginspirasi saya, membuat semangat kerja saya itu ada. Jadi pagi-pagi udah muter di video Roma Irama, udah sambung itu ke musik ya. Malah Pak Haji Roma Irama pernah bilang dapat testimoni dari seorang dokter bahwa ternyata lagu Roma Irama itu bisa menjadi terapi menyembuhkan orang sakit. Gitu. Oh ya? Jadi ya ada testimoni orang sakit kanker apa gitu. Itu bisa sembuh wasilanya, dia penuturan dia karena sering dengerin lagu Roma Irama. Jadi bila kamu di sisiku hati, jadi adem pikirannya. Ini pengakuan dari yang sakit kanker itu sembuh itu. Tapi saya merasakan juga gitu, jadi sering bisa menginspirasi, memotivasi, menyemangatkan kerja karena lagu-lagu. Afirmasi positif lah ya dari lagu-lagu Roma Irama ya Mas Sai. Oke Mas Sai, terima kasih sudah ngobrol di Ngopi Manis, ngobrol pintar penuh inspirasi bersama Miss. Terakhir nggak lengkap rasanya kalau kita bersama dengan salah satu fans dari Roma Irama tapi nggak nyanyi. Suka nyanyi dulu deh. Saya nggak bisa nyanyi. Lagu Roma Irama nggak boleh dong harus nyanyi di sini. Saya nggak bisa nyanyi. Sebaik aja deh, sebaik. Lagu yang paling suka lagu apa nih Mas Sai? Dari tadi nanya aja terus, tapi lagu paling favoritnya belum dikasih tahu nih lagu apa? Ya, salah satunya lagu Sahdu tadi. Itu yang gimana tuh belum tahu nih Mas Sai. Mancing-mancing jadi nyanyi. Jelas itu liriknya gini. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Oke, terus tonton terus di Ngopi bareng. Ngopi bareng apa? Ngopi Manis. Ngopi manis ya. Bersama Mbak Anggun Prisma. Dukung channel ini. Jangan lupa like, subscribe sebanyak-banyaknya. Terutama kawan-kawan Forza wajib tonton ini. Untuk Forza seluruh Indonesia. Bahkan seluruh Forza yang menonton tontonan ini jangan lupa like dan subscribe. Share tentunya. Habis ini langsung 25 juta subscriber untuk Ngopi Manis ya, karena Forza banyak. Terima kasih Mas Sai sudah ada di Ngopi Manis. Sama-sama Mbak Anggun. Penuh inspirasi bersama Miss. Sampai jumpa teman-teman Ngopi.